wal illah. Kita sudah tahu semua itu. Nah, sekarang pertanyaannya, salah satu syarat di dalam hadis sahih yaitu adalatul ruwah, keadilan seorang perawi. Dan ciri-ciri atau syarat keadilan seorang perawi salah satunya adalah harus beragama Islam. Kenapa? Karena dengan keislamannya inilah kita mengharapkan para perawi ini itu menjaga hadis seperti para ulama juga menjaga hadis. Jadi pertanyaannya adalah itu menjadi tolak ukur dulu pemikiran yang saya coba bangun. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kondisinya atau posisinya Mu'jam Mufakhras ini. Seperti kita ketahui, Mu'jam Mufakhras itu dibikin atau pengarangnya adalah orang-orang orientalis, sekumpulan orang orientalis. Bagaimana bisa kita mempercayai kitab Mu'jam Mufakhras yang ditulis sama orang orientalis, nah sedangkan orang orientalis ini pun tidak mempercayai adanya Tuhan. Atau anggaplah dia mempercayai adanya Tuhan. Tapi ya dia tetap bukan Muslim. Nah sekarang sederhananya itu pertanyaan, kenapa Mu'jam Mufakhras masih mau dipakai, nah sedangkan ini bukan produk asli dari ulama al-muhaddisin, ulama-ulama Islam. Padahal masih banyak lagi kitab-kitab produk-produk umat Muslim yang bisa kita pakai. Nah, mungkin seperti itu pertanyaan saya. Tapi saudara Ikram toh bukan maksudku mengkritik atau mengklaim tentang pertanyaan tak. Kasih selesai dulu itu yang pertanyaanku, baru lari nih kita toh begitu. Tapi karena tadi Najma tanya tentang terkait tanggapan pertanyaanku tadi, sependengaranku. Tapi di Alda ada kasih kesempatan Kak untuk bicara, untuk bertanya. Saya bertanya Kak. Tidak, nah kasih itu kesempatan untuk menambahkan. Sorry. Sorry. Semangat saya. Terlalu jauh ke pembahasan tak kasihan. Biar tidak terlalu fokus Kak. Iya, jadi bagaimana nih? Retno, terima atau tidak? Kalau didengar pernyataannya tadi Najma saya terima. Yang poin kedua saya belum dengar tadi kedong. Iya. Jawab nih paling dulu pertanyaan tak Retno. Tentang kenapa lebih berfokus kepada kalau misalnya takhrij hadis itu kenapa lebih berfokus kepada matan saja, begitu tadi inti pertanyaan tak. Iya. Sebenarnya kalau masalah dilihat dari penting dan tidak penting, sebenarnya kalau penting semua aja dari segi matan, dari segi dari segi sanad. Hanya saja kan ketika kita mentahrijkan awal daripada penelitian hadis itu kan kita melakukan takhrijul hadis. Kemudian setelah melakukan takhrijul hadis, tentunya kita masuk pada langkah iktibar. Nah, setelah iktibar itu di situ nih kita mulai masuk pada penelitian sanad. Sebenarnya sama-sama penting dan diteliti semuanya, Kak. Tidak ada yang kayak beranggapan bahwasanya lebih condong ke matan, kemudian diabaikan sanad. Tidak, sama-sama penting gitu. Bisa dipahami jawaban dari saya? Iya, bisa. Makasih, Nah. Iya, sama-sama. Tadi pertanyaannya. Oh, iya. Iya, lanjut nih. Caca, pertanyaannya Kak Ikram tuh. Iya, pertanyaannya saudara Ikram. Jadi pada intinya ini menanyakan kenapa harus menggunakan kitab ciptaan daripada para orientalis di saudara Ikram. Pertama, tadi saudara Ikram menghubungkan
kitab Al-Mu'jam Mufaras ini dengan keadilan seorang perawi. Kemudian salah satu syarat daripada keadilan seorang perawi itu harus beragama Islam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kitab Al-Mu'jam Mufaras ini kan hanya ditulis dan dikumpulkan oleh para orientalis, kemudian diterbitkan oleh Ajawensi. Kenapa kita lebih condong menggunakan kitab ini? Karena sebenarnya kalau kitab Al-Mu'jam Mufaras ini memang masyhur di kalangan peneliti hadis. Semua literatur yang telah saya baca, baik itu buku, tesis, disertasi, skripsi, dan lain-lain, semuanya itu rata-rata menggunakan kitab daripada karya para orientalis ini. Kalau menurut saya ya, kemudian saya juga mengingat kata dosen saya kemarin pada mata kuliah research hadis di S1, tidak masalah Ji menggunakan kitab ciptaan orientalis ini. Apalagi kan kitab Mu'jam ini seperti yang kita ketahui cukup bukan cukup sih, lengkap petunjuk-petunjuk daripada hadis yang terdapat dalam kitab 9. Kita ambil baiknya saja. Pendapat saya seperti saudara. Ada tanggapan tambahan dari teman-teman yang lain? Ya, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Mungkin ada yang ingin menanggapi hari ini? Iya, saya. Iya, silahkan. Tolong dikoreksi ya kalau yang saya review nih keliru. Tadi dikatakan bahwa kenapa dari sisi perawi dulu ya, dikatakan bahwa kita saja itu mau kemudian mempercayai perawi itu sendiri ketika kita mengetahui perawi itu fiqh, seperti itu. Dan kenapa kemudian kita mau percaya dengan apa yang dikarang oleh Ajawensi ini, sedangkan latar belakang beliau adalah seorang orientalis seperti itu. Nah, ini asumsi saya ya. Yang pertama, mengenai perawi itu sendiri, apa yang disampaikan perawi ini adalah hadis. Ya otomatis kita harus cross check dong apakah ini betul-betul perawinya fiqh atau tidak. Nah, sedangkan Ajawensi ini sendiri, kitabnya ini digunakan bukan untuk bukan sebagai kitab rujukan hadis. Kitab Al-Mu'jam Al-Mufaras ini itu hanya sekedar ibaratnya kalau kita dibahas di Indonesia itu nanti kayak kamusnya saja untuk menunjukkan letak hadis itu ada di mana. Pun misalkan kita mengatakan kenapa mau percaya dengan apa yang tertulis di kitab Mu'jam itu, kan setelah kemudian kita menggunakan metode ini, menggunakan kitab ini, kita cross check nih ke kitab yang ditujukan, apakah betul hadis yang ditujukan di kitab ini itu berada di misalkan berada di kitab ini, halaman segini ataupun bab ini. Jadi kayak sebagai kamu saja, dan menurut saya tidak ada mempengaruhi sih sebenarnya kayak dari ranah sisi kayak keagamaan gitu kan ya, karena hadisnya itu kita setelah kita dapatkan petunjuknya di kitab Al-Mu'jam ini, kita cross check ke kitab yang ditulis oleh ulama-ulama hadis itu sendiri. Jadi menurut saya tidak bisa disamakan antara kitab Mu'jam ini dengan kitab-kitab hadis yang lain, ataupun tidak bisa disamakan antara Ajawensi ini dengan perawi-perawi hadis kayak gitu. Iya, bagaimana saudara Kak Ikram, atau mungkin teman-teman masih ada yang ingin menanggapi? Masya Allah ya, subhanallah, keren sekali. Saya sebenarnya sedikit takjub dengan semangat teman-teman semua, semangat saudara Najma, saudara ini dalam menjelaskan hal itu, dan itu sebenarnya hak orang masing-masing sebenarnya antara mau memilih metode apa yang dipakai, itu sebenarnya sebuah pilihan dan orang tidak bisa mengintervensi orang lain dalam pemilihannya. Cuman yang menjadi soalnya adalah ya kalau ditanya masalah pilihan, saya lebih memilih
memakai kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama muhaddits, baik itu dari segi mu'jam yang dianggap cuman sebagai kamus, atau baik itu kitab-kitab hadis yang lain. Karena kenapa saya mengatakan seperti itu, banyak sekali literatur ulama kita tidak kalah bagus, tidak kalah lengkap dari apa yang dibikin sama orientalis, khususnya di kitab Mu'jam Faras. Dan kita semua punya pilihan masing-masing begitu. Kalau saya ya lebih memilih kitab orang Muslim, misal contoh Kitabul Atraf atau kitab Al-Mizzi, itu semua karangan-karangan ulama-ulama kita gitu. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita bukan cuman memperlihatkan atau mengagung-agungkan sebuah metodologi yang dibikin oleh orang Barat, tetapi saya juga mau menunjukkan bahwasanya metodologi yang dibikin oleh ulama-ulama orang Muslim pun itu tidak kalah bagus dengan apa yang dibikin sama orang-orang Barat. Itu yang menjadi soal sekarang, zaman sekarang, kenapa banyak orang yang menganggap bahwasanya umat Muslim itu berada dalam kemunduran. Karena ketika kita bentar ke belakang pada zaman keemasannya umat Islam, itu banyak sekali ulama-ulama yang memunculkan ilmu-ilmu baru. Dalam ilmu matematika ada Al-Khawarizmi, di dalam ilmu kedokteran ada Ibnu Sina, di dalam perbintangan ada Ibnu Rushd dan lain-lain. Artinya saya cuma mau menyampaikan, mari kita bangga dengan ulama-ulama Muslim kita gitu. Cuman itu yang mau saya sampaikan sebenarnya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ya, Masya Allah, terima kasih Kak. Jadi, ya maksudku masih ada yang ingin disampaikan dari teman-teman yang lain, mungkin Masih bisa bertanya, moderator. bagaimana pemakalah? Masih oke menerima? Iya, Ya. tanya Maksud. Eh, Oh, itu hari ini mau menanggapi. Oh ya, supaya tidak terjadi kesalahpaham gitu kan ya. Iya, Saya menjelaskan menanggapi. demikian. Saya menjelaskan demikian bukan berarti untuk mengintervensi ya, tapi hanya untuk kemudian menjelaskan maksud menjawab pertanyaan daripada saudari Ikram tadi. Pun misalkan kenapa kemudian kenapa kami gitu dalam metode kedua ini misalkan hanya lebih cenderung gitu menggunakan kitab ini karena ya notabene-nya memang di UIN atau di sendiri dalam menggunakan metode kedua yang memang diperkenalkan ya hanya kitab ini seperti itu. Dan ini menjadi pembelajaran juga untuk kami semua supaya bisa lebih berselancar lagi di beberapa kitab-kitab yang lain. Jadi itu. Tapi untuk kemudian kitab-kitab para ulama daripada ulama ahad hadis dari kalangan kaum muslim itu sendiri, kami menggunakan insya Allah di kitab metode pertama, metode ketiga, 4, dan metode kelima seperti itu. Mungkin bisa dilanjut Saudari Alda. Iya. Bagaimana Kak Ikram? Sudah tidak mau menanggapi? Aman bosku. Oh ya, kasih. Oh iya, paling pertanyaan tadi Retno saja. Saya mau tambahkan sedikit dari jawabannya sudah Najma. Terkait kenapa mesti yang dicari adalah matan. Sebenarnya sederhana jawabannya. Kan ini kita berbicara tentang metode kedua, dan metode kedua memang yaitu berbicara tentang lafaz. Nah, sedangkan lafaz ada cuma di matan. Terus bagaimana dengan perawi-perawinya? Ya jawabannya pakai metode lain. Metode keempat mungkin atau kelima, saya tidak paham bagaimana metode yang 1 sampai 5 pun ini saya tidak terlalu paham. Tapi intinya adalah karena kebetulan ini adalah membahas tentang metode kedua yang notabene lebih cenderung memilih kepada lafaz, maka sudah saya ajarnya seyogyanya itu dicari adalah matannya, bukan perawinya. Iya, baik. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih untuk teman-teman juga yang lain.
Eh, tadi Kak Amrullah di mungkin bertanya Kak Tabe. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin langsung saja kepada pertanyaan. Jadi ketika kita menemukan sebuah matan hadis yang lengkap, nah kemudian kita ingin mentakhrij hadis tersebut. Nah di situ lafal hadis yang lengkap itu kita memiliki dua opsi. Yang pertama, kita bisa menggunakan kata-kata kunci sebagaimana yang dijelaskan oleh pemateri tadi. Kemudian kita punya opsi lain, yaitu dengan menggunakan lafaz pertama sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana jika kita berada di situasi tersebut? Misalkan pemateri berada di situasi tersebut, kira-kira metode mana yang akan digunakan yang mungkin dapat lebih memudahkan kita dalam mentakhrij hadis. Mungkin demikian. Iya, terima kasih Kak. Iya, baik, Saudari Najmah langsung. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kan kita berbicara mengenai metode salah satu kata dalam matan hadis. Nah, kalau misalnya tadi terkait lafal atau kata kunci yang ingin digunakan kan seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya terserah kita mau gunakan lafal yang mana, yang penting lafal tersebut memang bisa digunakan untuk melacak hadis pada kitab Al-Mu'jam Mufahras. Kemudian ketika memilih antara metode awal matan sama metode salah satu kata dalam matan, di Amrullah, saudara Amrullah. Iya. Iya, sebenarnya semuanya bagus. Kalau berdasarkan pengalaman saya, biasanya saya menggunakan metode awal matan dulu setelah saya mendapatkan hasil atau kata kode-kode daripada potongan matan yang saya dapatkan pada metode awal matan atau lafal pertama. Saya juga melangkah pada metode kedua atau metode salah satu lafal matan. Nah, di situ nanti baru kita cocokkan ini hasil yang kita dapatkan pada metode pertama, kodenya ini menunjukkan di kitab mana begitu. Kemudian begitupun di metode kedua, biasanya ada kode-kode yang menunjukkan. Biasanya itu ada yang sama kodenya, ada juga yang membedakan karena kalau misalnya metode kedua itu hanya dibatasi pada kitab 9, berbeda dengan metode pertama, kitab itu tidak membatasi pada kitab 9 saja. Seperti itu. Bisa dipahami, Saudara Amrullah? Baik, terima kasih pemateri atas jawabannya, dan saya cukup paham dengan penjelasan pemateri. Namun kemudian pertanyaannya, menurut pemateri yang mana yang lebih memudahkan? Kan kita tentu kalau di posisi pengerjaan tugas kita mencari cara yang lebih cepat, yang lebih mudah. Nah, menurut pemateri yang mana yang lebih memudahkan? Kalau menurut saya yang lebih mudah digunakan itu metode kedua, salah satu kata dalam matan hadis. Yang saja itu salah satu tantangan di metode ini, ya kita harus bisa berbahasa Arab. Tapi saya juga tidak bisa di bahasa Arab karena banyak sekarang cara untuk mengetahui kata dasar daripada lafal yang digunakan ketika kita merujuk kepada kitab Al-Mu'jam Mufahras. Jadi kalau menurut saya yang lebih mudah ya metode kedua ini, kitab Al-Mu'jam Mufahras. Karena penyusunan kitabnya juga berdasarkan apalagi namanya huruf hijaiyah, jadi lebih memudahkan kita lagi mencari lafal yang
kita gunakan untuk mencari potongan matan hadis yang kita takhrij. Seperti itu. Ya, bagaimana saudara Amrullah? Oke, terima kasih Pak Materi atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih.